Kelahiran Pedang Iblis bab 2181 menyenangkan. Dunia memiliki dua faksi, dan warnanya dengan jelas menunjukkan mereka. Cahaya langit tidak sekuat sebelumnya, namun masih ada dan mencoba merembes ke bidang yang lebih tinggi. Namun, daratan tidak mengizinkan hal itu. Keseluruhan bidang yang lebih tinggi gelap. Warna itu bahkan mencoba untuk menolak cahaya langit dan bumi, menciptakan konflik terus-menerus tepat di atas tepi langit. Pemandangannya spektakuler, dan pasukan Nuh memandang dengan takjub pada apa yang telah mereka ciptakan. Tampaknya pesawat yang lebih tinggi telah jatuh ke dalam malam yang konstan dengan satu bintang masif di kejauhan. Nuh merasa gelisah saat dia mengamati langit yang berdiri melewati kegelapan daratan. Caesar telah memastikannya, tapi adegan itu menyorotinya. Pertempuran terakhir tinggal selangkah lagi. Peristiwa tersebut begitu berarti hingga Raja Elbas lupa mengeluh tentang misinya baru-baru ini dengan Fuleri. Bahkan babi bersayap pun berhenti peduli untuk menggoda temannya. Semua orang menyaksikan puncak proyek dalam keheningan dan kegembiraan. Kami mendapat spanduk pada akhirnya, komentar Stephen. Robert pasti menyukainya. Robert akan menyukai semua prestasi kami baru-baru ini, jawab Noah. Itu wajar jika kita berperilaku sebagai iblis sejati, Divine Demon mengumumkan. Lebih banyak kekuatan datang untuk mencapai daratan, ungkap Raja Elbas. Aku tidak bisa melihat Alexander dan Wilfred, seru Sword Saint. Mereka mungkin bersama di suatu tempat, Noah meyakinkan. Di mana? Pembangun hebat bertanya. Kami benar-benar telah menjadi tingkat yang lebih tinggi. Saya akan mempertimbangkan realitas yang berbeda, tetapi kami memiliki orang yang melakukannya di sini. Aku sudah lama sekali tidak dipanggil pria, jawab realitas terkutuklah. Dia ingin membuatmu merasa muda, canda pencuri tertinggi. Kamu tahu jawabannya, kata Noah, mengabaikan lelucon yang mulai bergema di sekitarnya. Mereka mungkin sedang sibuk melakukan sesuatu di langit. Anehnya itu sempurna karena kita sedang menuju ke sana, seru pencuri tertinggi. Apakah menurutmu langit dan bumi ingin menggunakannya sebagai umpan? Stephen bertanya. Apakah menurutmu langit dan bumi bisa membuat keduanya terjebak? Sword Saint bertanya, dan kelompok itu secara naluriah beralih ke Divine Demon, Raja Elbas, dan Nuh. Kami akan menyadarinya jika langit dan bumi merencanakan sesuatu, Noah mengingatkan. Ini mungkin sesuatu yang dilakukan sendiri oleh para penggarap yang memiliki hak istimewa. Sebaiknya mereka tidak kalah melawan orang-orang lemah itu, dengus iblis surgawi. Saya tidak bisa membayangkan mereka kalah, Raja Elbas mengakui. Mereka kuat, dan Alexander juga bukan orang bodoh. Saya ingin melihat peringkat Xavier dalam kebodohan, kata The Fuleri. Iblis ilahi dan kamu berada di posisi terakhir bersama-sama, jawab Noah. Aku yakin dia bahkan punya banyak tempat kosong sebelum namanya, Sepunia terkikik. Kamu baru saja turun satu tempat, kata Raja Elbas. Tidak, kamu menambahkan tempat kosong di depan namaku, Sepunia mengoreksi, dan Raja Elbas memutar matanya untuk menghindari konfirmasi pernyataan itu. Xavier tiba-tiba menjadi manis, komentar Vesuvia. Kau punya satu ketegaran yang menjengkelkan, desah June. Menurutmu mengapa kita meletakkannya di lantai? Ratu bertanya, bisakah kita kembali ke terobosanku? Pencuri tertinggi menyarankan, kita mungkin bisa mengalihkan perhatian si idiot serakah ini selama beberapa milenium, tebak Grid Builder. Jangan khawatir, seru si bodoh. Saya akan mengingatkan dia tentang misinya setiap hari. Jelas semuanya salah, desah Raja Elbas. Ayo pergi ke kota oranye, perintah Noah. Bagaimanapun, kita membutuhkan naga itu. Selain itu, kita harus memastikan bahwa pengaruh kita terus mengubah daratan. Siapa yang tinggal di belakang? Juni bertanya. Realitas terkutuklah memiliki bagian proyek yang harus ditangani, jelas Noah. Kehadiran Vesuvia diperlukan di bawah sana, dan saya tidak akan membawa penguasa lama kemanapun dekat dengan langit. Beberapa ahli yang mengetahui cara kerja daratan juga harus tetap tinggal. Sedangkan yang lainnya, Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan. Aku tidak akan melewatkan misi di angkasa, Stephen mengumumkan. Aku tidak melakukan sesuatu yang membosankan seperti tertinggal, kata iblis surgawi. Saya harus datang untuk memastikan bahwa Anda tidak akan mati, desah Raja Elbas. Peranku sudah jelas, dengus pencuri tertinggi. Perjalanan ke langit kedengarannya menyenangkan, Sepunia terkikik. Aku ingin tetap tinggal dan bersenang-senang, keluh si bodoh. Kalau begitu, lakukan itu, kata Raja Elbas. Tapi iblis ilahi akan memarahiku lagi jika aku mengendur, rengek si bodoh. Apa yang membuat langit dan bumi begitu lama? Raja Elbas mengutuk. Saya juga berpikir bahwa saya harus bekerja lebih keras, tambah Maribel. Kami memiliki tim, Noah mengumumkan. Semuanya, lakukan saja sesukamu. Kelompok itu berpencar dan terbang menuju berbagai wilayah di daratan. Para ahli peringkat 9 melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tempat kosong yang tidak akan berbenturan dengan dunia lain. Mereka juga menghindari area yang sudah ditempati oleh binatang ajaib untuk memastikan lingkungan yang beragam terus bermunculan. Sementara itu, Noah, June, Raja Elbas, pencuri tertinggi,
Sepunia, Maribel, iblis ilahi, si bodoh, dan Stephen terbang menuju area yang tersembunyi di balik deretan petir berwarna oranye. Kota oranye telah mengklaim sebuah tempat di daratan tersebut, dan pasukannya telah menyebar di daerah sekitarnya. Banyak kelompok binatang ajaib yang ditingkatkan mengubah tanah buatan yang diciptakan oleh susunan formasi dengan melahap semak-semak biru dan memperluas pengaruhnya. Beberapa sarang yang cocok telah muncul dalam waktu singkat, tetapi diperlukan lebih banyak pekerjaan. Noah dan yang lainnya hanya melihat sekilas ke area tersebut sebelum memasuki kota oranye. Rangkaian petir terbuka untuk memungkinkan para ahli lewat, dan tim segera mencapai lubang yang dalam. Kami tidak pernah menyangka akan melihat pesawat yang lebih tinggi mencapai kondisi serupa, penguasa lama mengumumkan segera setelah para ahli mendarat di dasar lubang. Jangan mencoba mengambil alih daratan saat kita pergi, Noah memperingatkan. Oh, kami sudah menyiapkan rencana selama keseluruhan proyek, canda penguasa lama. Apakah termasuk pengkhianatan jika saya mencuri daratan untuk diri saya sendiri setelah penguasa lama mengambilnya? Pencuri tertinggi bertanya-tanya. Ciptaan kita akan gagal jika begitu mudah untuk dirusak dan dicuri, komentar Divine Demon. Apakah kamu ingin bertaruh? Pencuri tertinggi bertanya. Kamu adalah ahli peringkat 9, tegur Raja Elbas. Apa yang bisa kamu peroleh dari taruhan? Daratan. Pencuri tertinggi bertanya. Iblis tidak membutuhkan keuntungan untuk bertaruh, seru iblis surgawi. Aku bersumpah aku mendengarmu mengatakan hal sebaliknya di masa lalu, ejek June. Iblis tidak perlu bersikap masuk akal. Iblis ilahi merespons. Kedengarannya nyaman, Maribel menambahkan dengan sopan. Apakah kamu mengharapkan sesuatu yang berbeda dari pemimpin para idiot itu? Raja Elbas menghela nafas dan Sepunia terkikik. Bagaimana kabar naganya? Noah bertanya sambil mengabaikan kelompoknya. Itu tumbuh, jawab para penguasa lama. Namun, menembus langit dalam kondisi saat ini mungkin terlalu sulit bahkan untuk makhluk dengan kemampuan aneh seperti itu. Tidak bisakah kamu melihat bawahanku? Ucap Noah sambil menunjuk para ahli di sekitarnya. Mereka mungkin akan saling membunuh jika saya tidak memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Kami memang kaget karena daratannya masih utuh, canda penguasa lama itu. Jangan pernah berkata tidak, iblis ilahi tertawa. Apakah kamu lupa tentang misinya lagi? Pencuri tertinggi bertanya. Ya, si bodoh memekik, senang telah menemukan kesempatan untuk berbicara. Naga itu, Noah mengingatkan. Itu mendapat pidato dari naga waktu dan naga luar angkasa, ungkap penguasa lama. Mereka sebenarnya telah meminta kehadiranmu. Sementara itu, kami akan bersenang-senang dengan temanmu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2182 janji. Nuh mengikuti petunjuk penguasa lama dan meninggalkan lubang untuk terbang menuju salah satu area di sekitar kota oranye. Dia secara naluriah bisa mengenali lingkungan yang dipengaruhi oleh aura naga, jadi dia segera mendarat di depan 3 sosok besar. Naga waktu dan naga luar angkasa memejamkan mata saat geraman keluar dari mulut mereka. Tangisan itu tidak memiliki arti khusus, tapi Nuh bisa merasakan ilmu yang dibawanya. Naga hitam aneh itu ada di antara mereka, dan ia juga tetap menutup matanya saat pengetahuan itu bergema di telinganya. Makhluk itu tampak tenggelam sepenuhnya dalam prosesnya, dan Nuh tidak berani mengganggunya. Pandangan Nuh tertuju pada lingkungan sementara dia menunggu para naga menyelesaikan pengetahuannya. Dia bisa merasakan banyak formasi tersembunyi di bawah tanah gelap yang menutupi area tersebut. Mereka membentang kemana-mana dan secara alami menyatu dengan berbagai fitur sarang. Serangkaian gunung tumbuh di sekeliling Nuh. Mereka masih terlalu pendek untuk menampung keseluruhan kelompok naga, tapi aura yang memenuhi lingkungan perlahan membuat mereka meregang ke atas. Formasi juga terjebak dalam proses tersebut. Mereka adalah bagian dari lingkungan, jadi mereka membentang di dalam pegunungan dan beradaptasi dengan semua perubahan yang disebabkan oleh aura naga. Nuh tahu bahwa pemandangan serupa terjadi di mana-mana di daratan. Ciptaannya berubah menjadi alam yang lebih tinggi yang mampu menjadi rumah bagi spesies yang tak terhitung jumlahnya. Hanya perlu waktu untuk mencapai kondisi sempurna. Sekelompok binatang ajaib, bibrida, dan berbagai kekuatan manusia akan bebas berkembang di daratan yang luas itu. Daerah tersebut tidak akan pernah kekurangan sumber daya karena kebodohan. Daniel mungkin akan kesulitan menangani semuanya karena besarnya ukuran rumah barunya, tapi pengalaman itu pasti akan bermanfaat bagi dunianya. Dia bahkan tidak sendirian dalam prosesnya, jadi Noah bisa merasa nyaman. Aku harus berterima kasih padamu, iblis penentang, naga waktu akhirnya berbicara dan menarik perhatian Nuh. Saya tidak pernah berpikir saya akan bisa menyaksikan sesuatu yang begitu menakjubkan setelah semua yang dilalui pesawat yang lebih tinggi. Lucu sekali bagaimana keinginan egois membantu begitu banyak orang, seru Noah. Aku benar-benar menyukai binatang ajaib. Kamu tidak dapat menyangkal sifatmu, jawab naga waktu. Anda memancarkan kebanggaan sebagai seorang pemimpin. Membimbing bawahan Anda menuju masa depan yang lebih baik adalah bagian dari naluri Anda.
Noah menghela nafas saat kesadarannya berubah menjadi sulur yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani daratan dan memungkinkan dia untuk memeriksa banyak lingkungan pada saat yang bersamaan. Dia bisa melihat ribuan binatang ajaib berkeliaran dengan bebas di sarang baru mereka dan kembali ke gaya hidup yang sudah lama tidak disaksikan oleh alam yang lebih tinggi. Sekarang semuanya menjadi satu kesatuan. Ketertarikan awal Nuh pada bidang binatang ajaib telah mengubahnya menjadi pencipta dunia yang dapat dihuni oleh makhluk-makhluk itu. Hampir terasa ditakdirkan, tetapi Nuh tidak berani berpikir seperti itu karena keberadaan Caesar. Saya ingin tahu berapa banyak yang tersisa setelah pertempuran terakhir, kata Noah. Apapun hasilnya, saya tidak akan berada di sini untuk membangun kembali daratan. Dunia telah mati dan terlahir kembali berkali-kali sebelum kamu naik ke tampuk kekuasaan, kata naga waktu. Mereka akan terus melakukannya meski tanpamu. Mungkin pesawat ini tidak akan bertahan dalam pertempuran terakhir, tapi bukan itu intinya kan? Kebebasan adalah intinya, kata Noah. Kita harus membuka jalan menuju kedalaman alam semesta, jalan melewati peringkat ke-9. Keberadaan kita selalu mengalami keterbatasan yang berat, desah naga waktu. Binatang ajaib tidak bisa berevolusi secepat para kultivator. Kami adalah anak-anak yang berusaha mati-matian untuk menentang langit dan bumi. Jangan lupakan kami saat kalian mengklaim kemenangan kalian. Kamu mungkin selamat dari pertempuran terakhir, Noah tertawa. Tidak perlu terlalu pesimis. Rekanku dan aku berbeda dari binatang ajaib lainnya, naga waktu menjelaskan. Kita adalah avatar dari sistem masa lalu yang sangat bergantung pada kehidupan. Sifat kita akan mati bahkan sebelum langit dan bumi bangkit. Nuh langsung menghubungkan kata-kata itu dengan sifat kedua naga tersebut. Mereka mewarisi kepribadian, kekuatan, dan keberadaan mereka secara keseluruhan dari dunia masa lalu, namun ciri-ciri itu akan berubah begitu penguasa lama memperbaiki spesies mereka. Transformasi tersebut akan mempengaruhi kedua naga secara berbeda dari binatang ajaib lainnya. Keberadaan mereka terlalu dalam, sehingga perbaikannya akan mengubah karakter mereka secara keseluruhan. Kapan kamu akan menjalani prosedur ini? Nuh bertanya. Setelah kepergianmu, naga waktu mengungkapkan. Aku khawatir ini adalah perpisahan. Begitu, bisik Noah sebelum terdiam. Kata-kata tidak ada gunanya dalam situasi itu. Nuh tidak ingin kedua naga itu kehilangan diri mereka sendiri, tetapi dia tahu bahwa transformasi mereka diperlukan. Mereka harus menjadi aset berharga yang dapat digunakan oleh kanker langit dan bumi selama pertempuran terakhir. Jangan merasa kasihan pada kami, lanjut naga waktu. Dengan satu atau lain cara, kami akan mencapai tujuan kami. Dunia akan mengingat kita, Noah mengumumkan. Kami tidak peduli dengan kenangan, geram naga waktu sambil mengangkat kepalanya untuk melirik ke tempat acak di kejauhan. Anda mengatakan bahwa kebebasan adalah intinya. Pastikan kata-kata Anda tidak hanya berlaku untuk para penggarap. Ini permintaan terakhir saya. Pikiran mendalam muncul di benak Nuh. Ide-ide muncul dan hancur ketika kata-kata naga waktu bergema di dalam kesadarannya. Dia merasakan rasa hormat yang mendalam terhadap makhluk tingkat atas. Ia telah menjalani seluruh hidupnya demi binatang ajaib, dan itu tidak akan berubah bahkan dalam kematian. Aku akan membuka jalan bagi mereka, janji Noah. Itu bagus, naga waktu mengangguk sementara naga luar angkasa membuka mata anehnya dan berangkat terbang menuju kelompok lainnya. Naga aneh itu juga membuka matanya setelah kejadian tersebut. Aura makhluk itu meledak keluar dan memperlihatkan tingkat menengahnya. Itu telah tumbuh lebih kuat selama periode terakhir, tetapi kekuatannya tidak mengejutkan Nuh. Pemimpin, seru naga aneh itu ketika melihat Nuh. Apakah naga lain mengajarimu sopan santun, canda Nuh? Aku telah mengatasi keenggananku, jawab naga aneh itu. Apakah kamu membutuhkan aku untuk mengalahkan langit dan bumi? Sesuatu yang mendekati itu, kata Noah. Ikuti aku akan menjelaskan misinya sepanjang jalan. Naga aneh itu mengangguk dan berangkat sebelum melayang di atas sarang. Makhluk itu mengharapkan Nuh untuk segera bergabung dengannya, tetapi atmosfer berat di tanah mengatakan bahwa ia harus menunggu sebentar. Selamat tinggal, geram Noah sambil membungkuk sopan. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku dan dunia. Cepat pergi, naga waktu itu tertawa. Jangan buang waktu tenggelam dalam kenangan. Itu adalah hak istimewa yang hanya bisa diraih oleh mereka yang akan mati. Nuh tidak menambahkan apapun lagi. Dia dengan lembut menendang tanah dan menembak ke langit. Tetap saja, geraman samar mencapai telinganya selama penerbangan. Saat tangisan naga bergema di dalam lingkup mentalnya dan diterjemahkan menjadi kalimat yang jelas, aku serahkan sisanya padamu, iblis penentang, naga terkuat. Kelahiran pedang iblis bab 2183 kemarahan. Raungan yang berbeda mulai bergema di daratan dan menyebar di langit. Bisikan naga saat itu telah memicu reaksi di seluruh kelompoknya, dan Noah mendapati dirinya berada di tengah-tengah kebisingan itu. Pikirannya menjadi berat ketika tangisan sedih bergema, dan bahkan naga aneh di sisinya mau tidak mau tetap terpengaruh oleh kejadian tersebut. Mereka berdua tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Noah meninjau kata-kata naga waktu beberapa kali selama penerbangan. Ia bahkan memperlambat pergerakannya untuk menunda kembalinya ke kota oranye. Dia tidak ingin berhenti memikirkan masalah ini, dan keputusan akhirnya menjadi jelas. Silakan, perintah Noah pada suatu saat. Penguasa lama akan menunjukkan kepadamu jalan menuju rekan satu timmu yang lain. Ada yang harus kulakukan dulu. Naga aneh itu sedang tidak ingin berkata-kata, jadi dia hanya mengangguk dan melanjutkan penerbangannya sendiri. Sementara itu, Noah berbalik ke arah titik gelap yang familiar di kejauhan dan tidak ragu untuk menembak ke arah itu. Segera, tempat itu meluas hingga berubah menjadi sosok daratan lama. Nuh telah memastikan bahwa strukturnya menyatu seluruhnya dengan ciptaan barunya tanpa kehilangan keunikannya. Daerah tersebut telah menjadi bagian inti dari bidang baru yang lebih tinggi, namun populasinya telah menurun. Peristiwa itu tidak dapat dihindari karena lingkungan baru yang ditawarkan oleh daratan. Banyak kawanan di ciptaan lama Noah yang sudah lama mulai merasa sempit di area tersebut, jadi mereka segera pergi begitu ada kesempatan. Beberapa kelompok telah bermigrasi jauh dari sarang awal mereka, tetapi mereka tidak dapat lepas dari kesadaran Nuh dan keahliannya dalam mengikuti jejak. Dia dengan cepat menemukan targetnya, dan targetnya juga berhenti ketika merasakan dia turun. Serangkaian desisan bergema di area tersebut dan menekan tangisan di kejauhan yang terus bergema dari sarang para naga. Banyak kepala reptil yang menjulang ke langit untuk menatap sosok kecil yang turun ke arah mereka. Kemarahan memuncak di area tersebut, namun rasa hormat yang masih ada tetap menguasai atmosfer. Sudah lama tidak bertemu, seru Noah. Apa yang kamu inginkan? Pemimpin ular abadi bertanya dengan desisan pelan. Apakah kamu tidak lelah menjelajahi negeriku? Nuh mengejek. Aku mulai berpikir kamu suka menjadi peliharaanku. Desisan keras diikuti dengan serangan sembrono terjadi sebelum kata-kata itu berhenti bergema di area tersebut. Nuh mendapati dirinya dengan telapak tangan diletakkan di atas kepala besar berwarna hijau tua. Ular itu telah menyerangnya, tetapi ular itu bahkan tidak bisa membuatnya bergeming. Kamu lemah, komentar Noah. Kenapa kamu repot-repot mencapai tingkat atas? Seluruh jalanmu hanya membuang-buang energi. Ular itu kembali mendesis marah, dan bawahannya mulai melompat ke langit. Namun, Noah mengejek makhluk itu sebelum seluruh kelompok bisa berkumpul di dekatnya. Apakah kamu membutuhkan seluruh paketmu hanya untuk membuatku bergerak? Ular itu merasa tertantang, yang membuatnya mendesis lagi. Anak buahnya segera berhenti menyerang dan kembali ke permukaan. Mereka menaati pemimpin mereka dengan setia, namun ekspresi mereka memberitahu Nuh bahwa mereka dapat melihat kebenaran di balik situasi tersebut. Kamu tidak bisa menang hanya dengan amarah, kata Noah, tapi ular tingkat atas sepertinya tidak bisa mendengarnya. Makhluk itu membuka mulutnya dan meludahkan sungai berwarna perak yang dengan cepat berubah menjadi es. Seluruh wilayah segera membeku, dan Nuh mendapati dirinya terjebak di dalam bangunan besar itu. Namun, akarnya menembus kulit Nuh di banyak titik dan menghancurkan semua es di sekitarnya. Parasit tersebut bahkan mencoba meregang ke arah ular tersebut, namun Noah memaksanya untuk fokus pada area yang membeku. Struktur beku yang luas lenyap, dan tanah di bawahnya berubah menjadi dataran kosong tanpa sumber daya. Nuh telah menghancurkan salah satu sarang baru dalam hitungan detik, dan dia bahkan tidak perlu bergerak untuk mencapainya. Bisakah kamu melihatnya sekarang? Nuh bertanya. Dulu kamu kuat dan menakutkan, tapi sekarang kamu tidak lebih dari binatang buas di mataku. Amarah ular itu tidak berkurang sedikit pun, namun tidak membutakannya. Peristiwa baru-baru ini telah membuktikan bagaimana Nuh telah mencapai alam yang tak tertandingi, dan makhluk itu tidak menemukan gunanya menyerangnya lagi. Ular tingkat atas kembali ke permukaan dan mendesis untuk mengumpulkan bawahannya. Kawanan itu akan bermigrasi ke suatu tempat dengan lebih banyak sumber daya, dan tidak ada lagi yang membicarakan Nuh. Apakah kamu baik-baik saja? Nuh bertanya sebelum ular-ular itu pergi. Hanya itu yang kamu inginkan? Apakah kamu akan terus merangkak seperti cacing bahkan selama pertempuran terakhir? Apa yang kamu inginkan? Ular tingkat atas mendesis. Mengapa kamu menekan pengaruhku? Noah bertanya saat kesadarannya memadat menjadi bentuk pilar gelap yang bersinar pada spesimen tingkat atas. Pilar itu menyusut hingga terfokus pada suatu titik di tengah-tengah tubuh makhluk itu. Sisiknya yang berwarna hijau tua kemudian berubah menjadi transparan dan memungkinkan semua orang melihat bagian dalamnya. Fokus pilarnya adalah pada organ oval hitam yang dikelilingi es perak. Pengaruh gelap merembes keluar dari struktur itu dan menyebar ke seluruh bagian dalam ular, tapi tampaknya terlalu lemah untuk menyebabkan perubahan signifikan. Kenapa kamu tidak ingin berevolusi? Nuh bertanya. Urusi urusanmu sendiri, ejek ular itu. Kamu tidak akan pernah bisa mencapai hal seperti ini, lanjut Noah. Tutup mulutmu, ular itu berteriak. Anda akan menyaksikan makhluk-makhluk yang tidak layak naik ke ketinggian yang lebih tinggi, tambah Noah. Begitulah sisa hidupmu jika kamu bersikap seperti itu. Kamu tidak tahu itu, ular itu mendesis seiring kebanggaannya menyebar di kawasan tandus dan melahirkan es baru. Kamu tidak tahu apa-apa tentang aku.
Kamu tidak tahu apa-apa tentang spesiesku. Kamu membangun tahta untuk menatap kami dari atas. Katakan padaku, apa bedanya kamu dengan langit dan bumi? Kemarahan secara naluriah mengalir di dalam aura Nuh saat dia mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Dia tidak bisa menerima perbandingan itu, tapi dia mengerti apa yang sedang terjadi. Kebanggaan ular telah meracuni pola pikirnya. Buktikan saja, Nuh meraung. Datanglah ke langit bersamaku dan buktikan bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan untuk melewati puncak. Kenapa aku harus bergabung denganmu? Ular itu mendesis dengan marah. Karena kamu tidak berguna saat ini, teriak Nuh. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tapi aku tidak akan tinggal diam ketika kamu memilih untuk tetap tidak berguna. Kamu lebih berharga sebagai sumber daging dalam kondisimu saat ini. Beraninya kamu? Ular itu kembali melontarkan komentar marahnya sebelum melompat ke arah Nuh lagi. Namun, dia melambaikan tangannya dan memberikan tamparan yang membuat makhluk itu terlempar kembali ke tanah. Disinilah tempatmu, Noah mengumumkan. Bentukmu saat ini adalah sebuah penghinaan. Bantulah semua orang dan kembalilah menjadi cacing. Ular tingkat atas mendesis dan melompat ke arah Noah, tapi dia melemparkannya kembali ke tanah dengan tamparan lagi. Beberapa sisik di kepala makhluk itu pecah, tapi es di area tersebut memperbaiki lukanya dalam sekejap. Ular itu tidak menyerah. Ia menembak ke arah Nuh lagi, tetapi Nuh tidak menamparnya pada saat itu. Dia menusukkan jari-jarinya ke kepala makhluk itu dan menguncinya dalam genggamannya. Ikut aku ke langit, geram Noah. Tunjukkan padaku bahwa kamu bisa berguna. Apakah kamu mengancamku? Ular itu mendesis. Kamu tidak layak menerima ancamanku, Noah menyeringai dingin. Dasar makhluk sombong, kata ular itu dengan suara pelan. Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Aku tidak akan berhenti sampai setiap inci keberadaanmu luluh di dalam perutku. Lebih tepatnya, Noah tertawa. Dia tahu bahwa misi tersebut baru saja mendapatkan rekan satu tim baru. Kelahiran Pedang Iblis bab 2184 Bor. Struktur akhir tim menjadi jelas, dan para ahli tidak membutuhkan waktu lama untuk berkumpul di suatu tempat acak di bawah langit. Noah, June, Raja Elbas, pencuri tertinggi, Sepunia, Maribel. Iblis ilahi, si bodoh, naga aneh, Stephen, dan ular abadi mendapati diri mereka menatap lapisan putih yang sangat besar, dan keraguan tak terelakkan muncul di dalam pikiran mereka. Langit telah berubah sedemikian rupa sehingga Nuh dan Stephen tidak dapat memprediksinya. Dunia mereka memungkinkan mereka memperoleh wawasan mendalam tentang kekuatan langit dan bumi, namun mereka tetap diam saat pemeriksaan berlanjut. Hal yang sama berlaku untuk Raja Elbas. Pengetahuannya sangat luas, tetapi barang-barangnya tidak dapat menemukan banyak hal tentang langit. Iblis ilahi juga tidak dapat menemukan jawaban melalui metode ajaibnya, sehingga para ahli menerima bahwa mempersiapkan diri dengan baik adalah hal yang mustahil. Masalah itu tidak membantu suasana tegang kelompok. Divine Demon dan June adalah karakter bermasalah, dan Fuleri serta Eternal Snake hanya memperburuk situasi itu. Noah tidak tahu bagaimana membuat kelompoknya bekerja sama. Si kebodohan tidak bisa diam, dan ular abadi mendesis marah setiap kali merasakan komentar yang ditujukan pada kekuatannya. Sementara itu, June dan Divine Demon terus mengoceh tentang kemungkinan pertarungan. Karakter yang merepotkan bahkan sering menyebut Raja Elbas, dan yang lain tidak bisa berbuat apapun untuk meredakan ketegangan. Maribel tidak ingin menjadi bagian dari kekacauan itu, pencuri tertinggi tidak peduli, dan Sepunia membatasi dirinya untuk tertawa. Stephen dan naga aneh itu adalah satu-satunya sekutu yang potensial, tetapi Nuh tahu bahwa mereka tidak akan bisa menenangkan apapun. Naga aneh itu terlalu diam dan tidak pada tempatnya, sementara perhatian penuh Stephen tertuju pada langit. Sudah kubilang padamu bahwa kita harus menghancurkan segalanya. Demon ilahi mengumumkan saat energi merah darah berkumpul di telapak tangannya. Sikap yang agung adalah kunci menuju jalan iblis. Orang bodoh ini akan membunuh kita semua, desah Raja Elbas. Saya ingin mengubah langit menjadi biru, tambah The Fuleri. Menurutku kita tidak bisa diam-diam, komentar June sambil melirik ke arah ular abadi. Hanya seorang kultivator yang menganggap ukuran tubuhku merepotkan, ejek ular abadi. Bisakah kita masuk? Seru pencuri tertinggi. Mengapa kamu tidak menemukan cara untuk memasuki langit? Raja Elbas mendengus. Pada akhirnya kami melakukan ini untukmu. Ayo, gunakan pengetahuanmu itu, rengek pencuri tertinggi dengan malas. Aku akan mencurinya dan melakukan misi sendiri jika kamu tidak bisa menggunakannya dengan benar. Apakah menurutmu kekuatanmu dapat mengatasi pengetahuanku? Raja Elbas dengan dingin tertawa. Itu adalah pertarungan yang ingin saya lihat, goda iblis ilahi. Apakah kamu keberatan jika aku bergabung? Juni bertanya-tanya. Aku harus membuatkan moncong untuk kalian semua, bisik Noah. Aku ingin melihatmu mencoba. Raja Elbas berteriak. Aku akan mati sebelum memakai salah satu ciptaanmu. Ular abadi mendesis. Bolehkah aku memakan sebagiannya? Si kebodohan bertanya. Tentu saja bisa, iblis surgawi meyakinkan sambil menepuk punggung babi.
Itulah gunanya moncong. Jangan ajarkan hal ini, kutuk Raja Elbas. Ini akan menjadi lebih bodoh lagi. Noah selalu punya sisi nakal, June terkikik. Bisakah kita kembali ke topik utama? Pencuri tertinggi bertanya. Diam, si bodoh bertanya-tanya. Saya lupa. Akulah topik utamanya, pencuri tertinggi mengingatkan. Cepatlah, buka jalan dan bertarunglah untukku sementara aku mencuri apa yang kubutuhkan untuk terobosan. Saya tidak akan pernah berjuang demi seorang kultivator. Ular abadi mendesis. Anda tidak keberatan memakan sumber daya yang kami ciptakan selama ribuan tahun, ejek June. Apakah kamu ingin dimakan secepat ini? Ular abadi mengancam. Aku ingin melihatmu mencobanya, seru June saat percikan api keluar dari kulitnya. Elbas, mulai misinya, perintah Noah. Kamu tidak bisa selalu menyuruhku seperti ini. Raja Elbas mengeluh. Apa yang membuatmu berpikir aku punya rencana terbaik untuk misi ini? Kamu memilikinya, kan? Kata Nuh. Saya jelas memilikinya. Raja Elbas berteriak. Kalau begitu, lakukan saja, desah Noah. Aku mulai menyesal menyatukan begitu banyak eksistensi peringkat 9. Maksudmu idiot, lanjut Raja Elbas sebelum mengeluarkan serangkaian item dari sosoknya. Nuh mempelajari kelompok itu sementara Raja Elbas mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk memulai misi. Ular abadi adalah satu-satunya eksistensi di puncak peringkat ke-9, tapi itu juga salah satu aset terlemah tim. Naga aneh itu menempati tempat yang sama, namun kemampuan bawaannya menjadikannya aset yang tak ternilai bagi tim. Sementara itu, semua ahli lainnya berada dalam tahap cair, tetapi kecakapan bertarung mereka berada di ranah yang sangat berbeda. Kemarilah, Raja Elbas akhirnya memerintahkan sambil mengarahkan jarinya ke naga aneh itu. Berbagai benda yang keluar dari sosok Raja Elbas telah berkumpul menjadi bentuk segitiga raksasa. Strukturnya menyerupai bor, tetapi tidak ada bahan apapun di dalamnya yang menunjukkan kemampuan berputarnya. Naga aneh itu mengikuti perintah Raja Elbas dan mendekati bor. Pakar itu menunjuk ke suatu tempat di dasar item tersebut, dan makhluk itu mengaktifkan kemampuan bawaannya untuk melepaskan cairan gelap. Semua orang bisa mempelajari kekuatan sebenarnya naga aneh itu sekarang. Cairan gelapnya memancarkan ciri-ciri yang langsung menghadap langit dan bumi. Naluri Noah dan Stephen bahkan bersukacita karena bisa begitu dekat dengan substansi yang luar biasa tersebut. Raja Elbas memastikan semua cairan jatuh ke bor. Benda itu menyerap semua yang ada di dalamnya dan membiarkan warnanya berubah. Cahaya keemasan yang menyilaukan menjadi gelap, tapi kekuatan yang dibawanya semakin kuat. Tidak bisakah kamu cepat? Pencuri tertinggi bertanya sambil menunggu cairan gelap memenuhi keseluruhan bor. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak kamu mengerti, tegur Raja Elbas. Lagi pula, ini salah Noah. Aku tidak menyangka dia akan membawa ular itu. Si kebodohan mendekati ular abadi dan berbisik di telinganya. Dia bilang kamu gemuk. Ukuranku adalah harga diriku. Ular abadi mendesis. Aku akan meninggalkan beberapa dari kalian di dalam langit jika kalian tidak tutup mulut, ancam Noah. Itu akan menyenangkan. Iblis ilahi tertawa. Apakah barang ini siap atau belum? Pencuri tertinggi bersikeras. Hampir siap, desah Raja Elbas. Naga, jangan paksa aku mencuri kemampuan bawaanmu, lanjut pencuri tertinggi. Elba, Nuh menelepon. Sudah siap, seru Raja Elbas, dan pertengkaran itu akhirnya berakhir. Fokus semua orang tertuju pada latihan. Raja Elbas mendorong benda itu ke depan hingga ujungnya menyentuh langit. Lapisan putih mencoba melarutkan kain emas gelap itu, tapi suara menggelegak segera keluar darinya. Cairan gelap di dalam bor mulai mendidih, dan asapnya menyatu dengan struktur emas. Aura aneh keluar dari benda itu saat seluruh kainnya mulai bergetar. Tidak ada rotasi yang terjadi, namun langit tetap menderita. Latihan itu mengirimkan aura aneh ke depan melalui getarannya. Langit mulai runtuh karena pengaruh racun yang perlahan memasuki strukturnya. Jelas bahwa prosesnya berhasil, tetapi sangat lambat karena sifat baru dari lapisan putih. Terlalu lambat, iblis ilahi akhirnya mengungkapkan pikiran semua orang dan melambaikan tangannya. Hentikan, Raja Elbas memohon, tetapi energi berwarna merah darah keluar dari sosok iblis surgawi dan mencapai latihan sebelum iblis dapat melakukan apapun. Energi Divine Demon menyatu dengan bor dan meningkatkan propertinya. Benda itu mulai berputar, yang memungkinkannya mengembunkan ciri-ciri cairan gelap di dalamnya. Efektivitas latihan ini meningkat tajam, namun kejadian yang tiba-tiba membuat kekuatannya menjadi sia-sia. Sebagian besar langit meleleh dan mundur dengan sendirinya untuk menciptakan lorong raksasa. Tampaknya langit dan bumi mengundang para ahli ke dalam. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2185 Kesempatan. Saya tidak menyangka langit dan bumi begitu baik, iblis ilahi tertawa. Mereka mungkin telah mengakui pentingnya misi ini, pencuri tertinggi mengumumkan. Nuh, Raja Elbas menelepon. Saya pikir mereka melindungi langit, tebak Noah sambil fokus pada latihan. Apakah kamu menyetel latihannya untuk memberi kami kesempatan agar bisa lewat tanpa diketahui? Tentu saja, ejek Raja Elbas.
Sayang sekali ada orang bodoh yang merusak rencanaku. Iblis tidak boleh menunjukkan rasa takut, seru iblis surgawi. Melindungi langit, ulang Raja Elbas sambil mengabaikan iblis surgawi. Langit dan bumi tidak pernah peduli dengan keadaan dunianya. Mereka justru mendapat manfaat setiap kali kita menghancurkan sebagian dunianya. Situasinya telah berubah, kata Stephen. Mungkin saja cadangan energi mereka semakin menipis. Mungkin langit dan bumi perlu melestarikan langit untuk saat ini, Nuh bertanya-tanya. Kalau begitu, kita harus menghancurkan sebanyak yang kita bisa. Teriak si bodoh. Bagaimana kamu melakukan itu? Raja Elbas menghela nafas. Langit dan bumi bisa mencairkan langit sesuka hati. Bahkan item modifikasiku tidak bisa menghancurkannya dengan cukup cepat. Maksudmu item yang ditingkatkan, goda iblis surgawi. Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan, Raja Elbas mendengus. Noah mengabaikan pertengkaran yang terjadi di sekitarnya untuk fokus pada masalah tersebut. Reaksi langit dan bumi telah membuka jalan bagi pendekatan yang berbeda. Menyerang langit mungkin merupakan pilihan yang baik karena para penguasa tampaknya peduli dengan keadaannya. Nuh secara naluriah menatap Raja Elbas sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke lorong yang luas. Rekannya mungkin bisa melakukan lebih banyak latihan dalam waktu singkat, dan iblis surgawi juga bisa meningkatkan semuanya. Merencanakan serangan habis-habisan terhadap langit bukanlah hal yang mustahil. Namun, pendekatan itu akan memaksa tangan langit dan bumi. Noah memiliki gambaran yang samar-samar tentang kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi dia tahu bahwa organisasinya belum siap untuk pertempuran terakhir. Melebihi jumlah langit dan bumi adalah hal yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun. Kelompok Nuh harus mengandalkan keuntungan yang diberikan oleh keadilan dunia selama pertempuran terakhir untuk menang. Namun, mereka punya taktik lain. Nuh tidak pernah suka menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, terutama jika menyangkut kekuatan tidak masuk akal yang mencoba menegakkan keseimbangan. Namun, dia tidak punya banyak pilihan. Langit dan bumi sebenarnya tidak memiliki kelemahan dalam kondisi mereka saat ini, dan pemerintahan mereka yang lama telah membuat mereka lebih unggul dari lawan mereka di hampir segala bidang. Itu hampir menjadi fokus utama Noah sekarang. Pihaknya tidak sebanding dengan langit dan bumi, kecuali jika menyangkut kekuatan individu dari asetnya. Nuh dan yang lainnya telah membuktikan bagaimana mereka dapat melampaui para penggarap istimewa, yang merupakan aset terbaik langit dan bumi. Trik dan rencana bisa berhasil dalam pertempuran terakhir, tetapi Noah percaya bahwa meningkatkan satu-satunya kekuatan organisasinya adalah pendekatan terbaik. Menyerang langit dapat menghalangi rencana langit dan bumi serta menunda datangnya pertempuran terakhir. Namun, jalur pencuri tertinggi juga akan terkena dampak dari pendekatan itu karena dia akan kehilangan kesempatan untuk mencuri sesuatu yang diperlukan untuk terobosannya. Pakarnya mungkin akan menimbulkan masalah di daratan hitam jika hal seperti itu terjadi, tapi pemikiran Noah tidak pernah menyentuh topik tersebut. Dia mengambil keputusan bahkan sebelum mempertimbangkan karakter pencuri tertinggi. Dia ingin memprioritaskan pertumbuhan bawahannya, sehingga pendekatan lain harus menunggu. Ayo masuk, perintah Noah, dan kata-katanya menarik perhatian semua orang. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama lagi, terutama ketika langit dan bumi telah memutuskan untuk menyelesaikan salah satu masalah terbesar kita. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Raja Elbas bertanya dengan nada keras. Dia telah memahami konflik dalam diri Noah, jadi dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Lagi pula, kita tidak akan pernah menang melalui taktik dan jebakan yang cerdas, desah Noah. Individualitas adalah satu-satunya keuntungan kita. Kita tidak bisa mengambil jalan yang berisiko menghalanginya. Saya setuju dengan Anda, kata Raja Elbas, tetapi jalan itu juga memiliki kekurangan. Kami akan mengontrol apa yang bisa kami kendalikan, Noah mengumumkan sementara pikirannya memikirkan kelemahan yang disebutkan oleh Raja Elbas. Kami akan membunuh siapapun yang mencoba menentang rencana tersebut. Pendekatan yang dipilih oleh Nuh memiliki satu kelemahan namun signifikan. Meningkatkan kekuatan individu dari banyak makhluk peringkat 9 dapat menyebabkan pertengkaran internal. Hasilnya hampir terdengar tak terhindarkan ketika Nuh memikirkannya. Bagaimanapun juga, mereka yang bisa mencapai puncak perjalanan kultivasi adalah orang-orang gila yang tidak masuk akal. Divine Demon dan yang lainnya tidak menyebabkan pertempuran internal karena persahabatan mereka. Namun, hal itu tidak berlaku untuk semua kekuatan di daratan. Diskusi dengan ular abadi hanyalah salah satu dari sekian banyak masalah yang bisa muncul karena banyaknya keberadaan kuat di daratan hitam. Pesawat lama yang lebih tinggi menangani masalah tersebut dengan mengirimkan semua orang ke wilayah badai, tetapi Nuh tidak dapat menggunakan solusi serupa. Organisasi Nuh harus tetap berada di daratan yang sama, meskipun hal itu menyebabkan benturan dunia. Masa depan tampak suram dan menyusahkan, namun Nuh tidak dapat menemukan jalan lain. Dia hanya bisa memastikan bahwa tim intinya tetap lebih kuat dari kekuatan lainnya. Ayo pergi, pencuri tertinggi akhirnya mengumumkan sebelum syuting di dalam pembukaan. Raja Elbas mengutuk, tapi dia mengejar pencuri tertinggi.
Noah dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk mengikuti kedua ahli tersebut, sehingga seluruh tim segera menemukan dirinya berada di dalam terowongan yang dibuka oleh langit dan bumi. Para penguasa tidak menetapkan jalan tertentu. Tim segera mencapai akhir, tetapi lebih banyak bongkahan langit yang mencair ketika langit dan bumi memahami kemana Nuh dan yang lainnya ingin pergi. Nuh tidak menyukai perilaku kerja sama langit dan bumi, tapi dia tidak mengeluh. Dia bahkan tidak mempertanyakan kurangnya avatar dan pasukan khusus di jalurnya. Para penguasa mungkin memahami rencana tim, jadi mereka memilih untuk tidak mengirimkan aset kepada pencuri tertinggi. Pencuri tertinggi tidak mencari sesuatu yang spesifik. Dia ingin sesuatu untuk dicuri, tapi itu tidak terbatas pada dunia para penggarap yang memiliki hak istimewa. Setiap inci langit membawa hukum langit dan bumi. Mereka tidak intens di jalur yang dilalui Nuh dan yang lainnya, tapi mereka tetap mampu menarik minat pencuri tertinggi dari waktu ke waktu. Tentu saja, kurangnya intensitas tersebut menghalangi pencuri tertinggi untuk mencuri cukup banyak untuk mendekati terobosan. Dia membutuhkan sesuatu yang besar, sesuatu yang mampu mendorong dunianya yang luas ke langkah terakhir dalam perjalanan kultivasi. Persyaratan untuk terobosan ini tidak menghentikan pencuri tertinggi untuk melakukan pencurian sesekali. Pencuri lebih dari sekedar dorongan baginya, jadi kekuatan tarik khususnya keluar dari sosoknya setiap kali dia menemukan sesuatu yang menarik. Noah dan yang lainnya tidak pernah menghalangi perilaku pencuri tertinggi. Cahaya biru langit keluar dari ahlinya setiap kali dia melihat hukum yang menarik. Langit dan bumi berhasil menyembunyikan makna-makna lemah itu berkali-kali, namun mereka juga gagal menyelamatkannya sesekali. Suasana hati pencuri tertinggi memburuk setiap kali penguasa mencegahnya mencuri sesuatu. Hal itu membuatnya sedikit dendam, yang mempengaruhi minatnya terhadap hukum di sekitarnya. Sang ahli bisa mencuri ketika ada sesuatu yang menarik minatnya, tetapi perilaku langit dan bumi menurunkan standarnya. Daya tarik pencuri tertinggi mulai lebih sering muncul sejak ia mulai merampok langit hanya demi menyakiti para penguasa. Noah dan yang lainnya tidak ikut campur, dan mereka tidak merasa terkejut sama sekali ketika cahaya putih berkedip beberapa kali di samping mereka. 3 ahli panggung yang solid muncul di antara pancaran cahaya itu, dan salah satu dari mereka berbicara sebelum ciri fisiknya menjadi jelas. Hentikan ini, terimalah kebaikan langit dan bumi dan curi saja apa yang kamu butuhkan. Seseorang berhutang sumber daya padaku, Divine Demon mengumumkan. Kita semua bertaruh pada hasil yang sama, keluh Raja Elbas. Kami terlalu pintar, seru si bodoh sambil mengangkat kepalanya. Diam dan pilih lawan, perintah Noah. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini untuk membunuh sebagian aset langit dan bumi. Kelahiran Pedang Iblis bab 2186 abadi. Langit dan bumi tidak akan menahan diri untuk menyerang kelompok Nuh secara langsung jika mereka dalam keadaan sadar. Namun perilaku mereka yang pasif dan merendahkan membuat tim masih belum bisa menunjukkan wajah mereka. Pemahaman itu membuat kejadian-kejadian berikut ini terlalu mudah untuk diprediksi. Nuh dan yang lainnya tahu bahwa beberapa penggarap istimewa akan muncul, jadi mereka siap ketika pertempuran tiba. Saya lebih dari cukup untuk menangani semuanya, teriak iblis surgawi. Serahkan itu padaku, seru pencuri tertinggi. Sepertinya mereka menjadi tambahan yang bagus untuk duniaku. Biarkan aku membuktikannya sendiri, si kebodohan memekik. Saya tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Ular abadi mendesis. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku, ancam June. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkanku, Stephen mengumumkan. Saya juga ingin bertarung. Naga aneh itu meraung, menentang iblis. Apa yang harus kita lakukan? Maribel bertanya dengan sopan. Bukankah sudah jelas? Raja Elbas menghela nafas. Kamu tidak perlu menanyakan hal semacam itu kepada Noah. Abaikan saja orang-orang idiot itu dan bergabunglah dalam pertarungan. Apakah kamu baru saja menyelamatkan Defying Demon suatu saat? Goda Sepunia, kamu bertindak sebagai bawahan yang baik. Kenapa kamu tidak bergabung dalam pertarunganku dan mengikuti lintasan seranganku? Raja Elbas mengejek. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar akan menyerangku, Sepunia terkikik, dan Raja Elbas membatasi dirinya untuk mengabaikannya. Elbas, ambil babi itu, pencuri tertinggi, dan Sepunia, perintah Noah. June akan pergi bersama Stephen, Maribel, dan Naga. Aku akan menangani ular dan iblis surgawi. Kenapa aku harus berkelahi dengan babi? Raja Elbas mengeluh. Aku tidak akan pernah bergabung denganmu. Ular abadi mendesis. Bolehkah aku mengeluh meskipun aku tidak keberatan dengan tim saat ini? Si kebodohan bertanya. Nuh tahu bahwa keluhan itu akan datang, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada ketiga ahli tersebut. Mereka jelas merupakan kultivator yang memiliki hak istimewa, namun kekuatan mereka berdiri di alam yang berbeda bahkan jika mereka semua berada dalam tahap yang solid. Wanita parubaya yang berbicara bertindak sebagai pemimpin kelompoknya. Intensitas auranya melampaui teman-temannya, begitu pula rasa jijik di wajahnya. Dia yang tampak muda di sebelah kirinya tersenyum tidak peduli. Kehadirannya sulit untuk diperiksa, namun levelnya tetap tidak dapat disangkal.
Sebaliknya, kultivator ketiga adalah seorang wanita tua yang memasang ekspresi dingin saat mempelajari lawannya. Pencuri tertinggi secara naluriah berlari menuju wanita parubaya itu, dan teman-teman yang ditunjuk oleh Nuh mengikutinya. Sementara itu, June dan anggota timnya terbang menuju wanita tua itu. Noah tidak merasa terkejut dengan pembagian itu, dan dia juga tidak keberatan menangani lawan yang paling tidak luar biasa. Intensitas auranya tidak serta-merta menunjukkan kehebatan seseorang, dan dia lebih memilih untuk melawan lawan yang tampaknya merepotkan. Timnya sempurna untuk mereka. Ular itu tidak suka melawan seseorang yang tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ia menahan diri untuk tidak menentang perintah Nuh. Tetap saja, ia melesat ke arah pria tampak muda di hadapan Nuh dan iblis ilahi, dan iblis ilahi membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Ketiga penggarap istimewa itu berpisah dan terbang menuju area berbeda untuk menciptakan banyak medan perang. Ekspresi mereka tidak menunjukkan rasa takut terhadap pertarungan yang akan datang, dan tidak sulit untuk menebak alasannya. Nuh dan yang lainnya berada di tengah langit. Bahkan pengaruh baru Nuh akan kesulitan menciptakan area yang warna putihnya tidak bisa meregang. Secara teori, langit dan bumi memiliki kendali penuh atas wilayah tersebut. Membunuh para penggarap yang mempunyai hak istimewa di lingkungan itu hampir mustahil, tetapi Nuh dan yang lainnya tidak pernah menolak tantangan, terutama ketika kondisi mendukung mereka. Ketidakmampuan langit dan bumi untuk terjun ke medan perang secara langsung adalah aspek paling krusial dari situasi tersebut. Mereka bahkan memilih untuk membiarkan Nuh dan yang lainnya memasuki langit dengan bebas daripada menentang mereka. Hal ini menunjukkan dengan lantang tentang kondisi mereka dan meyakinkan penjajah mereka. Mungkin langit dan bumi ingin kita membunuh para penggarap ini, pikir Noah sambil melihat ular itu berlari menuju pria berwajah muda itu. Mungkin mereka ingin merebut sisa dunia mereka setelah kita menang. Rencana itu kedengarannya masuk akal. Langit dan bumi mengincar aset terkuat mereka selama bertahun-tahun, namun kurangnya pemahaman mereka tidak pernah memungkinkan mereka untuk merebut kekuatan itu. Keadaan baru langit dan bumi mungkin tidak membutuhkan keseluruhan dunia yang luar biasa itu lagi. Bahkan pecahannya saja sudah cukup untuk menyempurnakan kekuatannya. Nuh tidak dapat memastikan hipotesis itu, tetapi dia tidak menghentikan pemikirannya karena hal itu memungkinkan dia untuk menemukan kemungkinan tindakan pencegahan. Sebagian dari diri Nuh telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan apapun tentang lawannya bertahan. Night, Snorre, dan Parasit diam-diam mengakui niat itu, dan hal yang sama berlaku untuk pedang yang muncul di telapak tangannya. Warisku, kamu terlalu banyak berpikir, iblis ilahi tertawa ketika dia menyadari keadaan Nuh yang termenung. Seseorang harus melakukannya, Noah terkekeh. Tetap saja, kamu benar sekarang. Ayo kita berusaha sekuat tenaga. Itulah semangat. Iblis-iblis berteriak, dan keduanya melaju menuju lawan mereka. Ular abadi tidak secepat Nuh, iblis surgawi, dan pria berpenampilan muda. Ia tidak bisa mengejar lawannya saat ia terbang menuju area terpencil. Namun, desisan marah keluar dari mulut makhluk itu ketika penggarap itu berhenti bergerak. Nuh dan iblis ilahi memiliki kesempatan untuk melampaui ular itu dan mencegah serangannya yang sembrono, tetapi mereka membiarkannya pergi terlebih dahulu. Makhluk itu membuka mulut raksasanya sebelum menutupnya segera setelah mencapai lawannya. Kultivator yang tampak muda sepertinya tidak menyadari serangan yang datang. Dia sedang sibuk melirik ke suatu tempat acak di langit ketika mulut di sekelilingnya tertutup. Cairan perak bahkan meluncur ke taring ular itu sambil memastikan semua yang ada di dalam gigitannya membeku. Nuh dan iblis ilahi melambat saat mereka melihat pemandangan itu. Ular abadi tidak lemah. Itu sebenarnya di atas rata-rata untuk binatang ajaib tingkat atas. Namun, lawannya adalah seorang kultivator yang memiliki hak istimewa di panggung solid. Tidak ada yang lebih kuat dari itu di dunia. Serangan sederhana itu tidak mungkin membunuh penggarapnya, tetapi iblis ilahi dan Nuh tetap berada di pinggir lapangan sementara mereka menunggu sesuatu terjadi. Namun, keputusan mereka hanya menimbulkan kebingungan yang mendalam karena mereka merasakan aura lawannya menghilang. Apakah dia benar-benar mati? Nuh tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tidak mungkin kan? Setan ilahi melanjutkan. Kita tidak mungkin seberuntung itu. Haruskah aku menghidupkannya kembali? Cobalah jangan melakukan itu pada musuh kita, perintah Noah. Tapi ini terlalu membosankan, keluh iblis ilahi. Ular abadi menelan ludah dan membuka mulutnya untuk mendesis bangga. Pecahan es perak jatuh dari taringnya selama proses tersebut, dan aura kultivator akhirnya lenyap. Pertarungan sepertinya telah berakhir di sana, tapi Noah dan Divine Demon tidak membiarkan kejadian aneh itu mempengaruhi konsentrasi mereka. Saya adalah makhluk terhebat di langit. Ular itu mendesis, tapi ekspresinya tiba-tiba membeku. Sebuah titik di tengah tubuh ular mulai mengembang hingga menimbulkan ledakan berdarah. Ledakan tersebut hampir membelah makhluk itu menjadi dua, namun sosok yang keluar tidak cukup peduli dengan situasi untuk mengambil keuntungan darinya. Jangan seenaknya memakan orang, keluh kultivator yang tampak muda sambil menghilangkan semua darah dan darah kental yang berjatuhan di tubuhnya.
Itu mungkin bisa membunuh seseorang, kau tahu? Ular abadi meludahkan sungai berisi air perak yang membekukan sebagian warna putih di sekitarnya dan menciptakan es yang memperbaiki lukanya. Kemarahannya tampak tak terbendung, tetapi Nuh mendarat di atas kepalanya sebelum ia dapat menyerang lagi. Apa yang kamu maksud dengan seseorang? Noah bertanya sambil mencegah ular itu maju. Seseorang, kultivator yang tampak muda itu mengangkat bahunya. Seseorang yang bukan aku. Kedengarannya seperti sebuah tantangan, iblis surgawi menyatakan dengan gembira saat muncul di sisi berlawanan dari kultivator yang memiliki hak istimewa. Jangan repot-repot, kultivator yang tampak muda itu menguap. Aku tidak bisa mati, aku abadi. Kelahiran pedang iblis bab 2187 bodoh. Aura iblis surgawi meroket, tetapi Nuh menganggap kata-kata pria muda itu aneh. Dia membiarkannya bergema di dalam pikirannya, dan perasaan menjengkelkan memenuhi tubuhnya ketika dia menghubungkannya dengan ahli tertentu. Pakar peringkat 9 bisa berbicara omong kosong, tetapi kultivator yang tampak muda sepertinya bukan tipe orang yang seperti itu. Selain itu, Nuh telah menyaksikan akibat aneh dari serangan terakhir. Tampaknya dunia kultivator yang memiliki hak istimewa memiliki hubungan dengan arti sebenarnya dari keabadian, yang membuat naluri Nuh menjerit. Mau tak mau dia menyadari adanya hubungan samar dengan nasib Caesar. Semuanya bisa jadi hanya kebetulan, tetapi Nuh tidak percaya bahwa saat itu pesawat yang lebih tinggi hanya tinggal selangkah lagi dari pertempuran terakhir. Keputusannya untuk menghadirkan ular abadi dan pertemuannya dengan seorang ahli yang mengaku abadi terasa terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Untaian takdir kuat di sini, Noah berkomentar dalam benaknya saat potensi mengalir di dalam pikirannya dan memungkinkan dia untuk melakukan inspeksi yang lebih baik terhadap area tersebut. Pemeriksaan tersebut tidak mengungkapkan sesuatu yang spesifik, tetapi Nuh mempercayai instingnya. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan luar yang merencanakan pertempuran itu. Situasi saat ini mungkin terjadi di telapak tangan Caesar, dan dia tidak tahu bagaimana keluar dari situ. Haruskah aku repot-repot? Nuh bertanya-tanya. Nuh bisa menebak rencana Caesar. Sang ahli ingin membuat kanker langit dan bumi cukup kuat untuk memaksa evolusi terakhir pada para penguasa. Hal ini tidak hanya berlaku pada Nuh dan aset inti organisasi. Ular abadi juga berpotensi berubah menjadi batu loncatan yang berharga. Namun, hal itu juga menguntungkan Nuh. Dia bisa menembus nasib Caesar, setidaknya sebagian darinya. Kemampuannya untuk bekerja di luar kekuatan ahli hanya akan meningkat seiring dengan naiknya levelnya, dan bawahannya mungkin akan mengalami peningkatan serupa setelahnya. Apa itu? Kultivator yang tampak muda itu bertanya ketika dia menyadari bahwa serangan ketiga lawannya terhenti. Apakah kamu benar-benar menerima perkataanku? Itu cukup beruntung. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu pintar. Ular itu mendesis marah, dan iblis ilahi tertawa saat sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Mereka berdua siap melancarkan serangan, tapi secara naluriah mereka menunggu perintah Noah. Saya menerima tantangan ini. Noah akhirnya menggeram sambil berdiri di atas kepala ular dan melirik ke suatu tempat secara acak di langit. Kami akan menggunakan pertarungan terakhir untuk memutuskan siapa yang benar. Kamu bicara dengan siapa? Pakar yang tampak muda itu bertanya sebelum menguap dengan keras. Yah, aku tidak peduli. Lakukan saja yang terbaik dan berangkatlah. Siapa namamu? Noah bertanya sambil tertawa kecil. Namaku. Kultivator yang tampak muda mengulangi sambil memutar mata hitamnya. Mengingatnya cukup merepotkan. Coba kulihat. Seharusnya seperti Fish, bukan, Filto. Benar, itu Filto. Apakah kamu mendengarnya, ular? Noah bertanya sambil menepuk-nepuk kepala ular itu dengan kakinya. Filto mengaku abadi. Itu sesuai dengan kekuatanmu. Aku ingin kamu menjadikannya milikmu. Menurutmu siapa yang kamu suruh? Ular itu mendesis. Bawahan yang lemah, Noah tertawa saat harga dirinya meledak dan memenuhi seluruh area. Sekarang, matilah beberapa kali lagi. Apa? Ular itu tersentak, tetapi ia tidak mampu menghentikan apa yang terjadi. Jari Nuh menusuk kepala ular itu sebelum melemparkan seluruh makhluk itu ke depan. Filto menghela nafas kesal, tapi dia tidak menghindari serangan yang masuk. Ular abadi mengutuk Nuh sambil membuka mulutnya untuk memastikan Filto jatuh ke dalamnya. Adegan sebelumnya terungkap lagi. Binatang ajaib itu hampir membuat aura penggarapnya menghilang, tetapi ledakan akhirnya terjadi. Filto tampak bosan seperti biasanya saat dia mengeluarkan darah kental dari tubuhnya. Sementara ular itu semakin marah ketika dia meludahkan cairan perak untuk membekukan putihnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Makhluk itu bahkan melirik ke arah Nuh untuk mengungkapkan kemarahannya, tetapi Nuh tidak peduli. Noah tertawa saat dia mencapai ular abadi dan melemparkannya ke arah Filto lagi. Prosesnya mirip penyiksaan, tetapi iblis ilahi tidak menyela Nuh. Dia benar-benar menyiapkan secangkir anggur untuk menikmati tontonan itu. Ular abadi memakan dan menabrak Filto beberapa kali, namun hasilnya tidak pernah berubah. Filto menderita luka-luka, tetapi luka-luka itu menghilang setiap kali serangan musuh berakhir.
Kekuatan itu melampaui generasi sederhana. Nuh bahkan bertanya-tanya apakah ini melibatkan makna waktu yang mendalam, tetapi dia dengan cepat menolak hipotesis tersebut. Filto tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Dia juga tidak akan kembali ke masa lalu untuk menyangkal cederanya. Dunianya kembali ke kekuatan puncaknya dengan sendirinya, tanpa menggunakan teknik khusus apapun. Hentikan, ular abadi mengutuk, tapi Nuh tidak peduli. Dia melemparkan bawahannya ke arah Filto saat tawanya terus bergema di area tersebut. Bisakah kamu menghentikannya? Filto bertanya sambil keluar dari ular itu sekali lagi. Ini sudah lama menjadi membosankan. Selain itu, menurutku bawahanmu tidak akan bertahan lama. Kata-kata Filto tepat sasaran. Nuh telah melemparkan ular abadi berkali-kali, dan efektivitas cairan perak mulai menurun selama pertukaran terakhir. Masalahnya bukan pada kekuatan ular abadi. Warna putihnya hanya mengembangkan resistensi terhadap cairan perak, yang mencegah makhluk itu menghasilkan cukup es. Ular itu tidak dapat menyembuhkan lukanya sepenuhnya tanpa es, jadi luka mulai menumpuk di tubuh besarnya saat Noah terus melemparkannya ke arah Filto. Namun, ketahanan luar biasa makhluk itu memungkinkannya untuk tetap mampu bertarung. Oh, aku tidak terlalu peduli, Noah terus tertawa dengan raungan bercampur dengan suara manusianya. Aku tidak membutuhkan aset yang tidak berguna. Aku akan terus melemparkan orang bodoh ini kepadamu sampai dia menerima posisinya dalam rantai makanan. Bawahanmu akan mati, komentar Filto. Biarkan saja mati, kata Noah sambil menembak ke arah ular itu lagi. Ular abadi mencoba menghindari Nuh saat itu, namun kekuatan fisik dan kemampuannya tidak sebanding dengannya. Noah dengan mudah meraih bawahannya, meraih kepalanya, dan melemparkannya ke arah Filto. Itu lemparan yang bagus, ahli warisku. Iblis ilahi berteriak dari pinggir lapangan. Aku menjadi lebih baik dalam hal ini. Noah tertawa saat melihat ular abadi memakan Filto. Aku sebenarnya melakukan hal serupa di tanah fana sekarang setelah aku memikirkannya. Kamu seharusnya mengubahnya menjadi sebuah teknik, saran Divine Demon. Aku akan memikirkannya jika orang bodoh ini mati demi aku, kata Noah. Ular abadi mendengar semuanya, tapi ia tidak bisa menjawab teman-temannya karena ledakan terjadi di dalam tubuhnya. Filto yang bosan keluar dari ledakan berdarah itu, tapi dia berbalik untuk melambaikan tangannya pada saat itu. Gestur tersebut mengirimkan gelombang energi yang memperparah lukanya dan membelah tubuh ular menjadi dua. Filto akhirnya memutuskan untuk menyerang, tapi dia tidak repot-repot meluncurkan teknik lain setelahnya. Desisan marah ular itu memenuhi seluruh medan perang, namun cairan peraknya gagal menghasilkan cukup es untuk menyambung kembali tubuhnya. Makhluk itu hanya bisa menyaksikan potongan dagingnya jatuh ke langit dan menghilang dalam warna putihnya. Kamu bajingan, ular itu mencoba berteriak, tetapi Nuh tiba-tiba mendarat di atas kepalanya dan menyela. Apakah kamu paham sekarang? Noah bertanya sambil menggeram. Kamu berbicara besar, tetapi kamu tidak bersedia melakukan apapun untuk mencapai puncak. Kamu adalah tipe orang paling lemah di dunia. Aku tidak akan menggunakan kekuatanmu untuk berevolusi. Ular itu mengeluh. Kalau begitu makanlah, idiot, Noah tertawa. Kelahiran pedang iblis bab 2188 menarik. Kebanggaan adalah hal yang penting, terutama bagi binatang ajaib yang telah mencapai puncak perjalanan budidaya. Perasaan itu bahkan lebih penting bagi ular abadi karena karakternya yang pemarah. Namun, kesombongan dan kemarahan dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman, dan dapat membutakan bahkan keberadaan yang paling bijaksana sekalipun. Ular abadi bukan bagian dari kelompok itu, tapi banyak pengalaman yang dikumpulkan selama umur panjangnya tidak membantunya memahami kekurangannya. Tetap setia pada spesiesnya adalah upaya terpuji, namun menjadi bodoh jika berubah menjadi penghalang menuju bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Ular abadi tidak mau menerima bantuan siapapun, tetapi tindakan Nuh telah memaksanya menyadari betapa lemahnya ia sebenarnya. Sejujurnya, ular abadi itu sangat kuat. Hanya beberapa spesies naga yang mampu mengatasi kemampuan bawaan dan kekuatan fisiknya. Namun, medan perang telah lama melampaui sekadar perjuangan di tingkat yang lebih tinggi. Mentalitas ular abadi masih berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada intinya, ia adalah binatang ajaib, jadi keinginannya masih melibatkan kendali atas wilayah dan lingkungan serupa. Meskipun demikian, dunia sudah jauh melewati permasalahan-permasalahan tersebut. Ular abadi dapat mengabaikan bahwa kelompoknya berkembang pesat pada sesuatu yang telah diciptakan Nuh, tetapi Nuh tidak dapat menerima bahwa ia terus hidup seperti ini. Menjadi sombong tidak masalah, menjadi sombong bahkan lebih baik. Namun, Nuh tidak bisa memaafkan kelemahan, apalagi kelemahan itu berasal dari pola pikir yang buruk. Ia tidak peduli jika ular itu akhirnya membencinya. Dia akan memaksanya untuk berubah menjadi sesuatu yang berguna dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi nanti. Ular abadi ingin mengeluh, tapi segala sesuatu yang mencoba keluar dari mulutnya terdengar seperti rengekan kekanak-kanakan. Kebenaran tidak mungkin disangkal, dan Nuh telah memastikan untuk menunjukkannya berkali-kali. Seekor binatang ajaib tingkat atas tidak memiliki tempat di langit.
Aku akan membuatmu membayar, ancam ular abadi. Aku tidak peduli, geram Noah dengan dingin. Jadilah cukup kuat untuk berguna. Aku akan menjadi cukup kuat untuk membunuhmu, janji ular abadi. Hati-hati, Noah terkekeh. Ada antrean panjang untuk itu. Ular itu mendesis marah, dan potensi yang terkumpul selama umur panjang di daratan akhirnya terbebas dari keterbatasan organnya. Energi ajaib Nuh menyatu dengan tubuh makhluk itu, namun tidak mengambil alih prosesnya. Nuh biasanya membuat kepompong dan mengatur transformasinya sehingga rekannya berubah menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun, dia menahan diri sekarang dan membiarkan pengalaman yang dikumpulkan oleh ular itu mengatur prosesnya. Garis-garis hitam muncul pada sisik berwarna hijau tua hingga menutupi seluruh tubuh ular. Tanda-tanda itu membesar dan mengeluarkan asap untuk membuat kepompong, dan Nuh tidak melakukan apapun untuk mempengaruhi prosesnya. Ya ampun, desah Filto. Kamu merencanakan sesuatu yang merepotkan. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Filto mengarahkan tangannya ke ular itu, tetapi Nuh dan iblis ilahi muncul di depannya. Mereka telah melepaskan auranya, dan cahaya gelap dan merah darah mengambil alih warna putih di sekitar mereka. Mengapa kamu menyerang sekarang? Goda Nuh. Tetap di sini dan biarkan prosesnya berakhir dengan tenang. Menyerang itu merepotkan, komentar Filto, tetapi saya yakin situasi ini akan bertahan lebih lama jika saya tidak melakukan apapun. Saya hanya menempuh jalan yang paling tidak merepotkan. Menyebabkan masalah adalah keahlian kami, Divine Demon mengumumkan. Ayo, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu mencobanya. Apakah menurutmu ini pertama kalinya seseorang mengejekku? Filto bertanya. Semua orang percaya diri sampai luasnya langit menjadi jelas dalam pikiran mereka. Kamu hanya sedikit lebih baik dari yang lain. Filto tidak berbicara lagi. Gelombang energi putih meninggalkan tangannya dan berbenturan dengan bayangan yang dikeluarkan oleh Nuh dan iblis surgawi. Bentrokan serangan halus terjadi di udara, dan pemenangnya segera terlihat. Nuh dan iblis ilahi tidak menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat warna putih mendorong aura mereka kembali. Serangan Filto tidak memiliki ciri khusus apapun, namun tetap cukup kuat untuk menang melawan lawan mereka. Tentu saja, Nuh dan iblis ilahi tidak menerima kekalahan begitu saja. Sinar merah darah berubah menjadi serangkaian makhluk mirip naga yang memakan warna putih. Sementara itu, Night muncul dari sosok Noah dan memecah pancaran cahaya menjengkelkan itu menjadi beberapa bagian. Apakah telingamu berfungsi? Filto bertanya dengan nada kesal. Energi ini adalah bagian dari duniaku, dan aku abadi. Warna putih yang dihancurkan dan dimakan tiba-tiba muncul kembali di area tersebut dan membuat teknik lawan kewalahan. Naga berwarna merah darah itu hancur sementara Night merasa terpaksa mundur. Nuh dan iblis surgawi juga harus mundur, tetapi mereka tidak bisa melangkah terlalu jauh karena kepompong berada tepat di belakang mereka. Keduanya merasa terpaksa untuk membawa pertarungan ke level berikutnya. Nuh memegang pedangnya sementara iblis ilahi menghasilkan serangkaian struktur melingkar yang dengan cepat menyatu. Nuh tahu apa yang akan dilepaskan oleh iblis surgawi, jadi dia memutuskan untuk menjadi orang pertama yang menyerang. Night kembali ke dalam sosoknya saat dia mengarahkan pedangnya ke arah Filto. Keseluruhan daya rusaknya berkumpul di ujung pedangnya sebelum gelombang kegelapan memenuhi area tersebut. Warna putihnya hanya bisa hancur di depan gelombang kekuatan besar itu. Serangan Nuh membawa begitu banyak aspek kehancuran sehingga tidak ada yang bisa menghalanginya. Area di dalam langit mungkin memiliki struktur ruang paling stabil di seluruh dunia, tapi area tersebut juga gagal menahan pukulan tersebut. Medan perang menjadi hampa, dan langit di kejauhan tetap menjadi satu-satunya sumber cahaya putih. Bahkan Filto menderita akibat serangan tersebut dan menemukan lubang raksasa di tengah tubuhnya. Serangan tidak berakhir di situ. Struktur melingkar Divine Demon akhirnya menyatu untuk membuat benda silinder yang menampilkan banyak prasasti aneh. Nuh tidak punya waktu untuk mempelajarinya sejak iblis ilahi melepaskan serangannya dan menutupi seluruh medan perang dengan cahaya merah darah yang terang. Tidak ada yang selamat dari serangan Divine Demon. Noah bahkan memuji teknik itu dalam pikirannya. Rekannya sekali lagi terbukti menjadi monster yang luar biasa. Munculnya cahaya putih di antara area berwarna merah darah memaksa Noah dan Divine Demon untuk fokus lagi di medan perang. Mereka tahu apa yang akan muncul, dan mereka tidak terkejut ketika pancaran cahaya itu membentuk Filto. Merepotkan, desah Filto sambil menggaruk rambut coklat panjangnya. Lihat kekacauan yang kamu buat. Langit dan bumi akan terbangun dengan kecepatan seperti ini, dan mereka pasti akan memarahiku. Aura Filto dengan cepat menyebar ke setiap tempat yang tercemar oleh cahaya merah darah untuk menghasilkan warna putih di bagian dalamnya. Efeknya tidak hanya mempengaruhi energi di medan perang. Itu juga memulihkan struktur ruang yang telah dihancurkan Nuh. Nuh dan iblis surgawi hanya bisa menyaksikan Filto memulihkan medan perang ke keadaan semula. Seolah-olah serangan sebelumnya tidak ada sama sekali, namun kejadiannya berbeda dengan apa yang disaksikan Nuh bersama Caesar. Ini buruk, desah Noah. Memang buruk, iblis surgawi menyetujui.
Apakah kamu akhirnya menyerah? Filto bertanya. Tidak sama sekali, kata iblis surgawi. Aku ingin membiarkan ular itu membunuhmu, Noah menjelaskan, tapi kamu terlalu menarik untuk dianggap enteng. Kelahiran pedang iblis bab 2189 tandai. Divine Demon dan Noah bukanlah maniak pertarungan, tapi mereka tidak pernah mundur dari pertarungan yang menarik. Terlebih lagi, keinginan mereka untuk mengalahkan lawan kuat mereka semakin besar seiring dengan kegagalan serangan mereka. Keinginan sederhana untuk membuktikan bahwa kekuatan mereka cukup untuk mengalahkan ahli terkuat di dunia hampir merupakan bawaan dalam keberadaan mereka. Nuh dan iblis ilahi tahu bahwa mereka adalah yang terbaik, dan mereka ingin langit dan bumi melihatnya. Keabadian tidak ada, kata Noah dalam benaknya saat auranya menggelapkan sekelilingnya. Banyak kekuatan di peringkat ke-9 yang tidak masuk akal. Noah memiliki contoh sempurna dari fitur yang bertarung di sisinya. Namun, ada batasan, terutama jika menyangkut keberadaan yang belum melampaui perjalanan kultivasi. Pencuri tertinggi dan pembangun hebat telah hidup kembali, tetapi mereka harus bergantung pada properti mendalam yang diperoleh dunia di peringkat ke-9. Struktur tersebut sangat sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, sehingga kedua ahli tersebut memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali setelah memenuhi persyaratan yang rumit. Situasinya berbeda dengan Filto. Sang ahli sepertinya bisa mati dan hidup kembali dengan bebas, dan kekuatannya tidak pernah menderita akibat proses itu. Namun, serangannya juga gagal menimbulkan ancaman nyata, yang mengisyaratkan kemampuan yang merepotkan dibandingkan perbedaan kekuatan yang sebenarnya. Keabadian sejati tidak mungkin dicapai, tetapi Nuh dapat memikirkan cara untuk mendekatinya. Caranya adalah meninjau masalah tersebut dari sudut pandang pakar peringkat 9. Jelas sekali bahwa kekuatan Filto harus melibatkan alam semesta. Itulah satu-satunya penjelasan di balik eksekusi sempurna dari kemampuan merepotkan tersebut. Filto dapat menahan serangan yang tak terhitung jumlahnya yang dianggap mematikan oleh banyak penggarap panggung yang solid tanpa menderita cedera apapun. Intinya harus mencapai tingkat kekuatan yang dalam, sesuatu yang gagal disentuh oleh Nuh dan iblis surgawi selama serangan mereka. Aku punya rencana, seru iblis surgawi saat Nuh mencoba yang terbaik untuk menghasilkan strategi yang valid. Aku ingin cangkirku penuh jika kamu ingin melancarkan serangan yang tidak masuk akal, desah Noah. Itu mudah dilakukan, iblis ilahi tertawa, dan energi berwarna merah darah berkumpul di depan Nuh untuk membuat secangkir penuh anggur. Selamat bersenang-senang, kata Noah sebelum melesat ke atas kepompong dan duduk bersila. Aku selalu melakukan, iblis-iblis berteriak ketika warna putih di sekelilingnya berada di bawah kendalinya. Cahaya putih memadat untuk melahirkan cahaya merah darah yang terakumulasi di belakang Divine Demon. Sang ahli tidak mempunyai rencana khusus, tapi dia bukan tipe orang yang mengulangi kesalahan yang sama. Iblis ilahi telah memahami bahwa serangannya harus mencapai tanda yang ditinggalkan Filto di alam semesta. Itu biasanya membutuhkan kedalaman yang hanya bisa dicapai oleh para penggarap panggung yang solid, tetapi dia berencana untuk mengisi celah tersebut melalui kekuatan belaka. Noah tahu bahwa pendekatan ini bisa berhasil, tetapi sesuatu memberitahunya bahwa mengalahkan Filto tidaklah mudah. Dia telah berhasil membuat celah dalam realitas terkutuklah dan teknik caesar melalui metode serupa, tapi Filto memiliki bau yang sangat berbeda, sesuatu yang belum dia pahami. Energi di balik iblis ilahi memadat hingga berubah bentuk. Struktur silinder lain muncul di atas kepalanya, tetapi teknik lain muncul di sisinya dan menunggu perintahnya. Divine Demon hanya perlu mengarahkan tangannya ke Filto untuk melancarkan serangannya. Serangkaian sulur melesat ke depan dan menahan sang ahli. Kemudian, beberapa bola mencapai sosok kultivator dan mulai menghapus hubungannya dengan lingkungan sekitarnya. Dunia telah memberikan rencana kepada iblis ilahi yang dapat dipahami Nuh dengan cepat. Banyaknya serangan berwarna merah darah ingin memisahkan Filto dari inti dunianya sebelum melancarkan serangan destruktif. Taktiknya bagus, dan iblis surgawi juga membuat bola-bola itu terus menghancurkannya hingga cahayanya meresap ke dalam susunan ruang waktu. Pancaran cahaya itu semakin dalam hingga mencapai kehampaan yang terdapat di alam semesta. Cahaya tersebut kemudian berubah menjadi penghalang yang menyelimuti Filto dan memaksa kekuatannya ada di dalam batas tersebut. Kultivator yang memiliki hak istimewa tampaknya telah kehilangan koneksinya dengan alam semesta, dan iblis surgawi melepaskan serangan terakhirnya sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi. Gelombang energi berwarna merah darah memenuhi medan perang dan menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Kekuatan penghancur Divine Demon bisa mencapai tingkat yang tak tertandingi, tapi Noah tidak membiarkan pemandangan itu mengejutkannya. Lebih banyak potensi mengalir dalam benak Nuh saat dia melakukan yang terbaik untuk mempelajari setiap perubahan lingkungan. Dia terus melacak susunan ruang waktu dan kekosongan saat energi amukan iblis-iblis menghancurkan segalanya. Serangan itu berhasil, namun segumpal cahaya putih akhirnya muncul di tengah kekacauan itu. Kenapa kamu tidak bisa berhenti saja? Suara Filto keluar dari gumpalan cahaya putih saat tubuhnya dengan cepat terwujud. Semua orang selalu memberontak.
Mengapa kamu tidak menyerah dan membiarkan langit dan bumi menang? Saya akhirnya akan mendapatkan kedamaian pada saat itu. Ini semakin membosankan, komentar Divine Demon saat Philto membalikkan kehancuran yang dia ciptakan. Aku ingin tahu apakah mengabaikannya adalah cara untuk mengalahkannya. Noah tertawa sambil menghabiskan cangkirnya. Kau baik sekali, seru Philto. Namun, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mengapa kamu tidak menunggu sampai temanku bebas? Bagaimana dengan ular itu? Noah bertanya sambil menepuk-nepuk kepompong di bawahnya. Aku harus membunuhnya, desah Philto. Kecuali jika Anda ingin menanganinya sendiri. Coba saya lihat, kita bisa istirahat selama Anda menghentikan transformasi itu. Dia benar-benar pria yang membosankan, bisik Divine Demon. Mungkin itu jawabannya, ungkap Noah. Dia tidak membosankan, dia hanya membuang segalanya untuk mencapai keabadiannya saat ini. Kedengarannya sangat mudah untuk dicapai, kata Divine Demon. Dibutuhkan tekad yang besar untuk membuang keseluruhan perjalanan budidaya untuk mencapai puncak dalam satu bidang, lanjut Noah. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan tekad itu. Apakah kamu bosan setelah menempatkan jejakmu begitu dalam di alam semesta? Kemampuan Anda untuk mempelajari makhluk yang terhubung dengan langit dan bumi sama menakutkannya seperti biasanya. Kata Philto, aku tidak bosan. Kalian semua memaksanya untuk tidak aktif. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku harus berjuang untuk memenangkan pertarungan. Tidak kalah berarti menang, seru Noah. Saya mungkin bisa menunjukkan perbedaan di antara mereka selama pertempuran ini. Iblis surgawi, apakah Anda keberatan? Tidak sama sekali, iblis ilahi mengangkat bahunya sambil berteleportasi di atas kepompong. Saya pikir dia akan menunjukkan sesuatu yang menarik, tapi dia tidak lebih dari sebuah patung. Itu bukanlah kehidupan. Setiap jalan berbeda, desah Noah, dan, pada akhirnya, kita menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Noah melesat ke depan dan tiba di depan Philto dalam sekejap. Sang ahli melambaikan tangannya untuk meluncurkan energi putih, namun Duanlong memakannya tanpa perlu meninggalkan sosok Noah. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Philto bertanya. Jangan khawatir, geram Noah. Kamu hanya perlu diam. Aku ingin melihat apakah aku bisa mencapai inti duniamu. Kedengarannya merepotkan, keluh Philto sambil mempersiapkan serangan lainnya. Tapi aku akan bisa membunuhmu jika aku berhasil, jawab Noah. Bukankah itu yang kamu inginkan? Tidak ada seorang pun yang ingin mati, kata Philto. Meski begitu, menurutku mengalami sesuatu yang baru bukanlah hal yang buruk. Malam, giliranmu, pikir Noah sambil menarik pedangnya dan meletakkan tangannya di dahi Philto. Aku akan memberikan semua yang kumiliki. Bisakah kamu mengatasinya? Aku menunggumu mengatakan itu, kata Knight di dalam benak Noah sebelum keseluruhan potensi kegelapan halus mengalir di dalam makhluk itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 2190 panik. Segala sesuatu di dalam kegelapan halus adalah bagian dari kekuatan Nuh. Dia bisa memanfaatkan kemampuan semua temannya dan menggunakannya dalam satu serangan, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Knight, Snorre, dan aset lain di dalam kegelapan halus juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemampuan itu. Mereka pada akhirnya adalah bagian dari dunia Nuh, jadi mereka bisa menggunakan aspek tertentu dari kekuatan teman mereka. Philto adalah lawan merepotkan yang tidak bisa diatasi oleh kekuatan mentah. Tandanya di alam semesta lebih dalam daripada apa yang harus dihadapi Nuh saat melawan realitas terkutuklah dan kaisar. Dan iblis ilahi telah menunjukkan bagaimana serangan habis-habisan tidak akan berhasil. Serangan Noah harus lebih spesifik untuk mencapai kedalaman yang diperlukan untuk mempengaruhi Philto, dan Knight adalah teman yang sempurna untuk pekerjaan itu. Kemampuannya untuk meresap ke dalam dunia dan memutuskan target unik tidak ada bandingannya, dan Noah memiliki niat untuk memberdayakannya dengan keseluruhan daya rusaknya. Mendengkur, parasit, pedang terkutuklah, pedang iblis, dan beberapa aspek dunia Nuh membawa makna destruktif yang hanya bisa ditandingi oleh beberapa ahli di tingkat yang lebih tinggi. Noah membuat segalanya mengalir ke dalam malam sambil menambahkan potensi, dan hasilnya luar biasa. Naluri Philto memperingatkannya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, tetapi kemalasannya mencegahnya bereaksi tepat waktu. Ambisi Nuh melonjak ke tingkat yang luar biasa sebelum melepaskan semua yang dimilikinya melalui telapak tangan yang diletakkan di dahi sang ahli. Serangan itu berbentuk titik hitam yang meninggalkan telapak tangan Noah dan meresap ke dalam dahi Philto. Tempat itu jelas adalah Knight, yang dengan cepat memperoleh sifat-sifat halus saat menuju ke dunia ahli. Knight harus menggunakan keseluruhan potensi kegelapan halus untuk menahan semua kekuatan yang mengalir ke tubuhnya. Kehancuran hebat yang menembus strukturnya mengancam akan membuatnya meledak, namun dunia Nuh tidak mengizinkan hal itu. Knight memiliki peluang untuk menyelam lebih dalam dari serangan sebelumnya karena semua kehancuran yang terkumpul di tubuhnya. Upaya tersebut membuat retakan muncul pada garisnya, namun kerusakannya tidak mengganggunya sama sekali. Pterodaktil sangat gembira memiliki kesempatan untuk menghancurkan sesuatu yang begitu kuat dan dekat dengan langit dan bumi.
Knight bersedia mencapai kedalaman dunia Filto bahkan jika upaya tersebut memaksanya untuk pulih selama ribuan tahun, dan tekadnya membuahkan hasil yang luar biasa. Mata Filto membelalak pada suatu saat. Tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Nuh tidak melepaskan satupun energi ke lingkungan. Namun, kultivator yang memiliki hak istimewa tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Sebuah bayangan meninggalkan sosok Filto dan terbang kembali ke dalam diri Noah. Yang terakhir dapat merasakan kondisi Knight yang buruk dan tidak ragu untuk membantu proses penyembuhan melalui materi gelap. Gelombang kelelahan juga memenuhi dirinya karena potensi yang terkuras selama serangan. Tetap saja, indranya tetap tertuju pada Filto. Awalnya Filto hanya mengalami sedikit kegelisahan yang tidak berdampak apapun pada penampilannya. Namun, hal itu berubah setelah beberapa detik berlalu. Sebuah titik hitam muncul di jubah putih Filto. Tanda itu perlahan meluas hingga berubah menjadi garis yang mencapai kepala sang ahli. Filto sekarang memiliki bekas luka dangkal yang menembus separuh tubuhnya, dan sepertinya tidak ada tindakan yang mampu menghilangkannya. Apa yang telah kau lakukan? Filto bertanya sambil mengusap wajahnya dengan tangan dalam upaya putus asa untuk menghilangkan garis itu. Noah membatasi dirinya untuk mengungkapkan senyuman dingin. Sementara itu, Filto mencoba menggunakan caranya untuk menghilangkan garis hitam yang menandai separuh tubuhnya. Sang ahli mencoba melepaskan cahaya putihnya untuk mengembalikan penampilan aslinya, tapi itu tidak membawa hasil. Setelah beberapa kali mencoba, Filto langsung menghancurkan area yang terkena garis hitam untuk menyembuhkannya, namun gagal juga. Apa yang telah kamu lakukan pada duniaku? Filto berteriak ketika kepanikan menumpuk di benaknya. Kerja bagus, ahli warisku. Iblis ilahi bertepuk tangan di kejauhan sambil meneguk cangkir anggurnya. Nuh berteleportasi kembali ke kepompong dan duduk di sebelah iblis surgawi. Yang terakhir membuatkan cangkir untuknya, dan keduanya tetap di tempatnya sambil menikmati pemandangan itu. Kepanikan Filto melampaui ekspektasi keduanya. Pakar itu terus mengoyak dirinya sendiri sampai dia memutuskan untuk meledakkan dirinya sepenuhnya. Gelombang energi yang meninggalkan sosoknya selama ledakan memang menakutkan, tapi Noah dan Divine Demon menanganinya dengan mudah. Penghancuran diri Filto mendahului generasi totalnya, tapi itu tidak memenuhi keinginannya. Garis hitam yang membelah dada dan wajahnya menjadi dua telah kembali bersamanya, dan tidak ada niat untuk pergi. Apa yang telah kau lakukan? Filto mengulangi. Tapi Noah tidak mau repot-repot membicarakan masalah itu. Pewarisku meninggalkan hadiah bagus untukmu, ejek iblis surgawi. Hadiah yang harus kamu pakai selamanya. Sejujurnya, masalahnya tidak terlalu sulit untuk dipahami, terutama bagi Filto. Sang ahli menyadari sifat dunianya, jadi mencari tahu apa yang terjadi biasanya hanya memerlukan inspeksi. Namun, kepanikan yang memenuhi pikiran Filto menghalanginya untuk berpikir jernih. Selain itu, Nuh memperhatikan bagaimana sepertinya ada hal lain yang menghalangi pemeriksaan ahli tersebut. Seberapa dalam kamu harus berusaha untuk mencapai jejaknya di alam semesta? Noah bertanya melalui hubungan mentalnya. Sulit untuk melacaknya selama menyelam, jawab Knight dengan lemah. Tetap saja, saya dapat memastikan bahwa kita belum pernah mencapai kedalaman seperti itu sebelumnya. Pernyataan Knight tidak membantu, tapi Noah tetap mengajukan hipotesis. Menyembuhkan dunia adalah masalah yang menyusahkan, tapi itu jauh dari kata mustahil. Prosesnya biasanya membutuhkan waktu yang lama dan banyak upaya karena betapa kuat dan rumitnya dunia ini. Namun setiap ahli dapat pulih. Masalahnya jelas akan lebih sulit jika terjadi cedera serius, tapi Noah tahu bahwa serangan Knight hanya meninggalkan bekas yang tidak berbahaya. Namun, kepanikan Filto dan ketidakmampuannya menghilangkan tanda itu mengungkapkan hal lain. Noah tak hanya percaya bahwa sang ahli tidak pernah mengalami cedera serupa sejak kedatangannya di panggung solid. Dia juga merasa yakin Filto tidak bisa mencapai kedalaman serupa lagi. Hipotesis tersebut tidak memiliki petunjuk, tetapi Nuh merasa hipotesis tersebut sangat masuk akal. Bagaimanapun, Filto telah mencapai kedalaman yang bahkan Caesar dan Curse Reality tidak bisa menandinginya. Filto mungkin sudah menyerah dalam segala hal untuk memberi tanda pada alam semesta sedalam mungkin. Namun, sekarang dia tidak punya hal lain untuk dikorbankan, dia tidak bisa menjangkau dunianya lagi, membuatnya tidak bisa menyembuhkan atau memeriksa kondisinya. Noah merasa sedikit gelisah ketika dia mencoba membayangkan dirinya berada dalam situasi Filto. Satu-satunya gagasan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dunianya sendiri adalah hal yang menakutkan, terutama setelah seseorang melakukan sesuatu terhadap dunianya. Kepanikan Filto tiba-tiba terasa beralasan. Dia telah berubah dalam cara yang dia tidak bisa pelajari. Tidak masalah jika kejadian itu tidak lebih dari sebuah tanda yang tidak berbahaya. Filto tidak mengerti apa yang telah terjadi, jadi aliran emosi memenuhi pikirannya. Tentu saja, emosi itu dengan cepat menemukan sasarannya. Filto melupakan kepanikannya dan berhenti mencoba menghilangkan tanda itu sambil mengarahkan pandangannya pada Noah.